Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. 14 Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, silakan didengarkan dan tunjukkan apabila kalian sebut ya. Ibu Imelda, hadir Ibu. Intan Deswita, hadir Ibu. Jihan Atika, hadir Ibu. Mas Aidina Syafitri, Muhammad Zaki, Hadir Bu. Nadia Loren, hadir Ibu. Rafni Lestari, hadir Ibu. Rianti Agustini, hadir Ibu. Rika Anggraini, hadir Ibu. Sarah Maria Putri, hadir Ibu. Oke. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di mata pelajaran PPKN dengan Ibu Nurita Aulia. Baik, apakah kalian sudah tahu kita hari ini akan belajar mengenai apa? Hari ini kita akan belajar mengenai KRI. Materi kita pada hari ini adalah menjadi warga negara muda aktif di NKRI. Oke, sebelum kita masuk ke materi, apakah anak-anak tahu apakah warga negara muda itu memiliki peran yang aktif di NKRI? Tidak. Oke. Baiklah, kalau tidak tahu, kita akan langsung masuk ke materi. Oh ya, sebelum masuk materi ini kita ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan warga negara muda dalam konteks NKRI, mengidentifikasi bentuk partisipasi aktif warga negara muda, menganalisis peran generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI melalui diskusi dan pengajaran. Baik, sebelum kita masuk ke materi, di sini kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu warga negara muda. Jadi, warga negara muda adalah generasi muda yang menjadi bagian dari suatu negara dan memiliki peran dalam kehidupan masyarakat serta negara. Nah, anak-anak sekalian, apakah warga negara muda? Ya. Jadi, walaupun kalian itu pelajar, kalian itu juga bisa disebut sebagai warga negara muda karena kalian memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Karena generasi kalian ini merupakan generasi penerus bangsa. Oke. Nah, di sini ada ciri warga negara muda itu berusia muda. Nah, pastinya ada pelajar, generasi muda. Kemudian memiliki potensi dan energi untuk berkontribusi dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, di sini ada contoh hak warga negara. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak yang harus dijamin oleh negara. Di sini ada contoh hak warga negara, yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak menyampaikan pendapat, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan masyarakat. Nah, bagi kalian pelajar, hak yang paling penting yaitu adalah hak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, kalian memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah seperti sekarang. Kemudian ada contoh kewajiban warga negara. Kalau tadi kita membahas hak, ini kita membahas mengenai kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Yaitu yang pertama ada mematuhi hukum dan peraturan. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Ketiga, menghormati hak orang lain dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada peran generasi muda dalam NKRI. Jadi generasi muda itu memiliki peran penting dalam menjaga
PTN ini. Kalian itu bisa berkontribusi melalui berbagai kegiatan dan juga sikap yang positif. Salah satunya yaitu menjaga persatuan dan toleransi, menghargai keberagaman, bersikap kritis dan bertanggung jawab, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Di sini ada contoh partisipasi aktif warga negara muda. Bisa kita lihat ada dua ruang lingkup. Yang pertama ada lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Lingkungan sekolah, contoh partisipasi aktifnya yaitu dengan mengikuti kegiatan di organisasi sekolah, aktif dalam diskusi dan pembelajaran, menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah, serta menghormati guru dan teman-teman, dan juga bekerja dalam kegiatan kelompok. Kemudian di lingkungan masyarakat itu contoh partisipasi aktifnya yaitu dengan ikut kegiatan gotong royong, membantu kegiatan sosial masyarakat, menjaga kerukunan antar warga, menghargai perbedaan suku, agama, dan juga budaya. Nah, jadi generasi muda itu memiliki peran yang sangat penting karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Masa depan negara itu bergantung pada generasi muda. Dengan sikap positif, generasi muda dapat menjaga persatuan bangsa. Selanjutnya, waktunya diskusi. Jadi di diskusi ini mekanismenya kalian akan berbagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian itu ada media, yaitu question snack. Oke, sebelum kita mulai diskusi, kita akan membagi menjadi beberapa kelompok terlebih dulu. Kita sepakati menjadi 3 kelompok. Apa setuju? Setuju. Oke, karena sudah dibagi menjadi kelompok, silakan masing-masing kelompok membentuk lingkaran. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sudah? Ini kelompok berapa? 1. Nah, karena sudah ke kelompok masing-masing, di sini kalian akan mendapatkan 1 pertanyaan. Kamu ambil 1 chip. Nah, biasanya kan setiap kelompok itu akan mengambil pertanyaan untuk kelompoknya sendiri. Biasanya. Nah, tapi sekarang ini mau berbeda. Nanti masing-masing kelompok itu akan memberikan pertanyaan untuk kelompok lain. Misalnya kelompok 1 nanti pilih 1. Nanti dia menentukan apakah kelompok 1 ini akan memberikan pertanyaan ke kelompok 2 atau ke kelompok 3. Nah, begitu pun seterusnya. Oke, untuk kelompok 1 silakan perwakilan maju pilih pertanyaan. Random ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah? Oke, kelompok 1 kalian mau memberikan pertanyaan ke kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, silakan dioper pertanyaannya. Kelompok 2 mau memberikan pertanyaan ke siapa? Kelompok 2. Kelompok 3. Berarti yang 3 kelompok 3 1 berarti. Sudah. Nah, bisa dilihat di chips itu atau di kentang itu ada pertanyaan. Di sini aku akan memberikan waktu selama 3 menit untuk kalian berdiskusi. Nanti hasil diskusi kalian akan kita presentasikan di depan kelas. Oke? Waktu 3 menit. Kita mulai dari sekarang.
Oh. Oke, waktunya sudah habis. Waktu belum Bu, ini baru Sudah dong. Cukup. Oke. Sini apakah ada kelompok yang ingin maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? saya Bu, Oke, boleh. boleh kamu mulai Bu. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 mendapatkan pertanyaan mengenai menurut kalian apa dampak jika generasi muda tidak peduli terhadap bangsa. Nah, adapun hasil diskusi kami akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Langsung saja ke jawabannya. Jika generasi muda tidak peduli terhadap bangsa, maka hal tersebut dapat berdampak buruk bagi masa depan negara. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya rasa persatuan dan semangat kebangsaan di masyarakat. Mungkin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya, generasi muda mungkin menjadi kurang peduli terhadap masalah sosial, tidak menghargai perbedaan atau bahkan tidak berkontribusi dalam pembangunan negara. Nah, jika hal ini terjadi dalam jangka panjang, kemajuan bangsa bisa terhambat karena tidak ada generasi yang siap melanjutkan perjuangan dan pembangunan negara. Oleh karena itu, generasi muda perlu memiliki rasa tanggung jawab, kepedulian, serta semangat untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasi yang sangat membaca. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Satu. Silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami mau presentasikan dari kelompok 1 hasil diskusi kami. Kami di sini dapat pertanyaan, apa yang bisa kalian lakukan untuk menunjukkan sikap sebagai warga negara yang baik di sekolah? Jawabannya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah. Jadi, sikap apa yang bisa kami tunjukkan sebagai warga negara yang baik? Yang pertama, bisa dengan menaati tata tertib sekolah. 2, menghormati guru. 3, menghargai teman yang berbeda ras, suku, agama, dan budaya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selain itu, pelajar juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, menjaga kebersihan, lingkungan sekolah, serta bekerja sama dengan tim dalam berbagai kegiatan di dalam sekolah. Selanjutnya, sikap-sikap tersebut menunjukkan bahwa pelajar memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, pelajar telah menunjukkan perannya sebagai warga negara muda yang aktif dan bertanggung jawab. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke kawan-kawan, itu saja sekian diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Oke, kelompok 3 silakan memaparkan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan soal yaitu menurut kalian apakah pelajar juga bisa berkontribusi bagi negara? Jelaskan. Mungkin jawabannya hasil diskusi kami akan dijelaskan oleh guru saya. Oke, jawabannya yaitu pelajar juga tentu bisa berkontribusi bagi negara, karena tidak harus kontribusi yang besar, bisa juga dalam belajar dengan sungguh-sungguh, mematuhi peraturan sekolah, dan juga menjaga sikap yang baik terhadap guru dan sekolah. Dengan memiliki pengetahuan, kedisiplinan, dan sifat tanggung jawab, pelajar sedang mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu membangun dan memajukan bangsa di masa depan. Selain itu, pelajar juga dapat menunjukkan sikap cinta tanah air dengan menghargai perbedaan dan menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Mungkin sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kelompok 3 atas hasil diskusi yang sangat luar biasa. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Bu. Dari hasil diskusi ini kita bisa melihat bahwa generasi muda peran generasi muda itu sangat penting dalam menjaga ketahanan dan juga keutuhan negara kesatuan di Indonesia. Nah, Ibu berharap setelah kalian menyimak materi dan juga melakukan diskusi serta refleksi pada hari ini, anak-anak Ibu itu dapat menerapkan partisipasi aktif sebagai warga negara muda di lingkungan sekolah dan juga di masyarakat. Mungkin itu saja materi kita pada kali ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan teman-teman, sebelum kita mengakhiri masa pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Sampai bertemu minggu depan ya. Saya